Kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul 'azim. Yang kami cintai, anak-anakku, adikku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita bisa bersama-sama di sebuah majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, innal malaikata yad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlu. Sesungguhnya malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yaitu menaungi para penuntut ilmu dengan sayap-sayapnya, ridwan bima yatlu, karena ridho dengan apa yang mereka kerjakan. Insyaallah kita semuanya ini yang ada di majelis ilmu ini semuanya diridhoi oleh Allah, didoakan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Senang adik-adik? Senang. Alhamdulillah. Yang kedua, salat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para santri-santri sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kami menyampaikan bab adab, Ustaz ingin menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ta'atakum. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah ucapan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika kita telah menyelesaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, ketika kita dalam keadaan fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taqabbalallahu minna wa minkum, menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal
alami. Dan kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila ada ucapan-ucapan pimpinan baik disengaja maupun tidak sengaja. Kami mewakili untuk mengucapkan ribuan maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita mulai kembali ke pondok, ya. Kita mulai lagi belajar kita. Waktu liburan sudah selesai dan saatnya kita harus bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Siap ya? Ya. Senang adik-adik menuntut ilmu di pesantren? Senang. Alhamdulillah. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini Ustaz ingin menyampaikan tentang adabul wudu'i, yaitu adab-adab tentang wudu. Adab apa? Adab tentang wudu. Mohon dicatat dan disiapkan ya tulisannya agar supaya ilmu yang kita dapatkan tidak lupa. Ya. Di sini dijelaskan bahwa kalimat wudu itu diambil dari kalimat bidha'atan atau wadha'a yudhi'u bidha'atan, yang artinya adalah an-nuru atau cahaya. Jadi kalimat wudu itu berasal dari kalimat wadha'a yudhi'u wudu, atau artinya adalah apa? Cahaya, an-nur. Dari segi bahasa, wudu itu artinya cahaya. Kenapa wudu itu disebut cahaya? Kami mohon supaya tidak ada suara. Ya, saya mohon tidak ada suara, ya, supaya tidak mengganggu saya di dalam bermuhadharah. Ya, satu-satu, ya, saya yang muhadharah, antum yang mendengarkan, ya, atau antum yang berbicara, saya yang mendengarkan, ya, jadi semua tidak ada suara. Jadi kalimat al-wudu'u itu berasal dari kata bidha'atan yang artinya cahaya. Kenapa wudu itu disebut dengan cahaya? Li'anna a'dha'il wudu tudhi'u yaumal qiyamah, karena anggota wudu yang kita wudui itu nanti akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Baik, kenapa wudu itu artinya adalah nur, cahaya? Karena anggota wudu yang kita basuh itu nanti akan menjadi cahaya. Baik, sehingga wudu, apa artinya wudu secara bahasa? Artinya an-nuru, cahaya. Ya, ini ilmu. Ya, ilmu, ya, yang penting kita pahami agar supaya di dalam wudu kita bertambah mantap, kita bertambah ikhlas untuk wudu. Ya, karena kita tahu artinya bahwa wudu itu artinya cahaya. Itu wa ya min khasa'isi hadhil ummah, dan wudu ini atau cahaya ini adalah kekhususan dari umat ini. Umat-umat terdahulu tidak dikasih cahaya, tapi khusus umatnya Nabi Muhammad SAW nanti pada hari kiamat dia akan bercahaya. Senang adik-adik? Kenapa umat Islam nanti bercahaya?
itu karena bersumber dari wudu yang dia lakukan ketika wudu. Alhamdulillah, kita sekarang di pesantren ada yang 6 tahun wudu terus. Berapa kali mereka wudu? Belum tentu kalau dia mondok dia wudu, belum tentu. Banyak anak-anak yang di jalan, mereka meninggalkan sholat tidak wudu. Tapi kita di pondok pesantren ini diajarkan wudu. Kenapa? Karena kita diwajibkan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Ya, jadi ini adalah salah satu dari kekhususan Nabi Muhammad SAW. Wahya al-alamah, dan tidak hanya itu, cahaya dan nanti itu bercahaya pada hari kiamat ada sebagai tanda. Sebagai apa? Sebagai tanda. Tanda apa? Yukrafur Rasul sallallahu alaihi wasallam atba'ahul muslimin, yaitu Rasulullah untuk bisa mengetahui dari penganut-penganutnya dari umat Islam. Ya, jadi Rasulullah itu nanti akan mengetahui, oh ini penganut-penganutku. Sampai-sampai Al-Fatah ini penganutku ternyata. Kenapa? Karena mereka bercahaya. Masya Allah. Senang adik-adik? Senang. Subhanallah. Alhamdulillah. Mari kita ikhlas berwudu. Ustaz, apa wudu itu boleh dilakukan kalau nggak sholat? Boleh. Tambah bagus. Ada salah satu sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini ketika Rasulullah Isra Mi'raj, ya, di Sidratul Muntaha didengarkan oleh Allah tentang jalannya Bilal, yaitu didengarkan kelompennya Bilal. Tahu kelompen? Nggak tahu? Ya, kelompen itu adalah sandal yang terbuat dari kayu. Karena Bilal itu adalah tergolong orang miskin, jadi Bilal itu kalau wudu, coba supaya tidak ada suara. Kalau wudu dia menggunakan kelompen atau kekiak. Lah kekiaknya Bilal bin Rabah ini sudah didengar di surga. Klotak. Ya, ini adalah katanya Allah, katanya para malaikat. Itu suara siapa? Itu adalah sandalnya Bilal. Subhanallah, sandalnya Bilal sudah masuk surga. Iya. Akhirnya kemudian Bilal ketika Nabi Muhammad balik ya ke bumi, Rasulullah menjumpai Bilal. Rasulullah bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, amalan apa yang kau kerjakan? Bilal ditanya, amalan apa yang kau kerjakan selama ini? Bilal menjawab, ya Rasulullah, saya tidak punya amalan yang istimewa. Saya tidak pandai bersedekah. Saya juga bukan ahli puasa. Saya bukan saudagar kaya. Dan terus apa? Kamu punya amalan apa di dunia itu? Kenapa ya Rasulullah? Demi Allah, aku telah mendengar suara kakimu, langkah kakimu di surga. Maka bila menjawab, saya tidak punya amalan apa-apa kecuali saya ini takut kalau saya ini tidak menjaga wudu saya. Karena itu saya ketika batal saya selalu wudu. Itulah rahasia amalnya Bilal, sehingga dia sudah dijamin masuk surga. Maka boleh kita wudu walaupun kita tidak melakukan sholat. Baik. Jadi sekali lagi di sini dijelaskan bahwa wudu itu adalah merupakan sinar cahaya, dan itu akan menjadi kekhususannya Rasul, menjadi kekhususannya umatnya Nabi Muhammad SAW sebagai tanda pengikut-pengikutnya Nabi. Jadi Nabi nanti akan bisa melihat dengan sinar yang ada. Bahkan dijelaskan dalam sebuah hadis,
itu bagaikan sinarnya kaum muslimin itu bagaikan kuda yang berwarna putih di tengah-tengah kuda yang berwarna hitam. Kira-kira kalau ada gerombolan kuda warnanya putih sendiri di antara dari kuda-kuda yang hitam, itu kelihatan apa enggak? Sangat kelihatan. Maka itulah tandanya ahli surga yang nanti ya Rasulullah bisa mengetahui ya, oh ini ahli surga, ini ahli surga. Kenapa? Putih. Nah, masya Allah. Senang adik-adik dengan dulu? Senang. Karena itu mari kita bersemangat ya untuk menjaga wudu kita. Ya, berikutnya al-wudu'u syartun li sihhatis shalah. Tapi wudu ini adalah merupakan syarat sah dari diterimanya sholat. Orang sholat kalau tanpa wudu jangan harap sholatnya diterima. Maka kita kalau sholat syarat sahnya harus wudu. Jangan sampai adik-adik sholat tanpa wudu, percuma, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala tuqbal sholat bila wudu'in, maka tidak akan diterima sholat seseorang tanpa wudu. Karena itu kita harus memperhatikan adab-adabnya di bawah ini atau fardu-fardunya wudu. Harus kita memperhatikan apa? Fardu-fardunya wudu. Apa itu fardu? Fardu adalah kewajiban, wajib. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh. Ya, hukum itu dibagi menjadi 5. Yang pertama wajib, ya, gitu ya. Kemudian sunnah, makruh, haram, bukan. Ya, jadi hukum itu dibagi menjadi berapa? 5. Fardunya wudu, wajibnya wudu dicatat. Wajibnya wudu. Yang pertama, ya, supaya tidak ada suara, ya, suaranya dihentikan. Ya, yang pertama, fardunya wudu, yang pertama niat. Apa itu niat? Niat artinya sebelum melakukan wudu harus ada al-qasdu, yaitu tujuan. Sudah punya tujuan. Kadang kita itu wudu tidak ada tujuan. Contohnya begini, saya wudu supaya saya seger. Tidak boleh. Ya, saya tak wudu ya supaya inilah pura-pura, ya, pura-pura supaya jadi dilihat orang solih misalnya. Dia tidak punya tujuan. Itu maka di dalam melakukan wudu harus punya tujuan. Saya wudu untuk sholat, karena saya mau sholat saya akan wudu. Ya, maka niat ini cukup di dalam hati, cukup, sudah sah. Niat itu di dalam hati. An-niyatu fil qalbi kifayah. Niat di dalam hati sudah cukup, tapi boleh dilafazkan, nggak apa-apa. Ya, nggak haram. Ya, tidak ada yang mengatakan haram. Ya, misalnya nawaitu wudu'an di sholat, misalnya ya, lillahi ta'ala. Tidak apa-apa, gitu ya. Itu ya. Jadi yang pertama adalah niat. Apa niat itu? Niat artinya al-qasdu, yaitu tujuan. Seperti antum kalau mau pergi, tujuannya kemana? Harus tahu. Ya. Saya ingin tanya, antum menuntut ilmu tujuannya untuk apa? Kemarin pertama, waktu muhadharah pertama Ustaz, ya, dan Fauzan menyampaikan apa yang kalian cari di pondok ini? Apa? Ya.
Niat dari Al-Fatihah ini sudah ditulis di dalam panca pondok, yaitu lillahi ta'ala. Saya ingin mencari ridho Allah Ta'ala. Ya, wis pokoknya niatkan amal segala sesuatu itu untuk menyenangkan Allah. Intinya begitu. Baik dong? Saya akan niat mencari ilmu, itu ya niat yang kedua. Tapi sebelum niat mencari ilmu harus niat lillahi ta'ala. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu juga harus didasari niat lillahi ta'ala. Kadang orang sudah punya ilmu, dia akan bangga, ya, dia akan merasa sombong, dia akan merasa, ya, maka niatkan ketika di pondok itu adalah untuk ingin menyenangkan Allah, ingin mencari ridho Allah. Nah itu, karena itu perlu ditulis untuk apa kalian di pondok ini. Kalau kita niat untuk Allah, maka Allah akan memberi rezeki kepada antum. Tapi kalau antum niatnya untuk selain Allah, belum tentu. Yang niat menuntut ilmu juga belum tentu dapat ilmu. Kadang anak di sini asalnya niat menuntut ilmu, tapi karena ilmu yang diharapkan itu tidak ada, akhirnya dia kecewa, gitu ya. Kok ilmunya kok gini-gini aja kan? Ya, akhirnya dia menjadi orang yang sombong. Setan itu gampang, ya, sangat halus godanya. Dia kemudian mencaci maki. Apa ini? Ya, ilmu apa yang saya dapatkan ini? Ya, tak jelas dan banyak macam. Tapi ingat, lakukan segala sesuatu yang pertama apa? Mencari ridho Allah. Itulah yang namanya ikhlas. Baik dong? Ya. Tujuan apa pada sini? Mencari ridho Allah. Nah, gitu ya. Baru yang kedua, niat yang kedua mencari ilmu. Niat yang ketiga ingin menyenangkan orang tua. Niat yang ketiga ingin hemat biaya. Niat yang keempat apa? Pengalaman. Niat yang keenam mencari teman dan lain sebagainya. Tapi yang pertama mencari apa? Ridho Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din. Semuanya tidak ada niat kecuali mukhlis, kecuali ikhlas. Baik dong? Nah, ya. Ini harus diluruskan, ya, supaya anak-anakku menjadi orang sukses, supaya diriku menjadi orang-orang yang sukses. Niatkan semuanya mencari kasih sayang Allah, mencari kecintaan Allah, mencari ridho Allah. Itulah ikhlas. Jadi niat pertama kali wudhu apa? Apa? Untuk Allah. Niat betul. Tujuan itu harus untuk Allah. Jangan sampai wudhu, saya wudhu supaya ini kan puasa, jadi supaya seger lah. Nah, gitu ya. Nah, berarti tidak untuk Allah. Niatnya sudah beda. Yang berikutnya, yang kedua, wajibnya ghuslul wajh, membasuh wajah. Jadi setelah niat, berikutnya membasuh wajah. Ustaz, saya kan berkumur biasanya, mesti didorong berkumur. Berkumur itu sunnah, ya, bukan wajibnya wudhu. Nah, karena itu antum harus bisa punya ilmu, gitu ya, gitu ya. Jadi wajib yang kedua adalah apa? Membasuh wajah. Itu.
Ghusl yadaini ila mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Loh Ustaz, kalau nggak sampai siku-siku maka tidak sah wudunya. Baik dong? Maka itu adik-adik harus sampai siku-siku. Kalau tidak sampai siku-siku maka wudunya tidak sah alias sholatnya tidak sah. Ya. Nah, yang keempat, membasuh sebagian kepala. Membasuh sebagian apa? Kepala. Sebagian. Mashu ba'da ra'si. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai dua mata kaki. Kedua mata kaki. Ya, membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Ya. Itu halo. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Bahasa Arabnya ghuslur rijlaini ilal ka'baini. Ghuslur rijlaini ilal ka'baini. Dan yang keenam adalah tertib. Diperhatikan, tidak ada suara. Yang keenam tertib. Ustaz, kalau saya acak-acak gimana? Tidak bisa. Wudunya harus tertib seperti yang kita laksanakan seperti biasa. Ya, harus tahu bahwa berkumur itu adalah sunnah. Wajibnya hanya ada 6. Baik itu. Ya. Berikutnya ada pun sunnahnya. Nah, sunnahnya ditulis sunnah wudu. Sunnahnya wudu ditulis. Sunnahnya wudu. Yang pertama, membaca bismillah. Nah, ya. Jadi sebelum wudu membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad bersabda, ya, kullu amrin la yubda'u bi bismillahi fahuwa akhta. Yang artinya segala sesuatu kalau tidak didahului bismillah maka perbuatan itu salah. Perbuatan itu tidak baik. Maka sebaiknya kita mengucapkan bismillah. Itu ya. Yang kedua, sunnah dari wudu adalah asyiwak, yaitu bergosok gigi. Ya, menggosok gigi. Misalnya, ya setiap wudu kita bawa odol, kemudian bawa apa? Sikat gigi, sunnah. Itu ya. Dijaga kebersihan mulutnya. Yang ketiga, al-madmadah, berkumur. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu adalah sunnah, ya, berkumur. Yang kelima, yang keempat, al-istinsyaku, yaitu memasukkan air, menyedot air ke dalam hidung dan kemudian menyemprotkannya, atau intinya membersihkan itu, ya, sambil dikeluarkan kotoran-kotorannya. Nah, sehingga nanti akhirnya bersih hidungnya. Itu namanya istinsya. Ayo coba dibaca bersama-sama. Al-istinsyaku.
Sekali lagi, al-istinsyaku. Apa istinsyak? Ya, mencuci hidung atau memasukkan air ke dalam hidung, kemudian menyemprotkan. Itu namanya al-istinsyak. Ya. Saya lanjutkan kurang sedikit. Oh, masih banyak sehingga saya cukupkan sekian. Ya, karena masih banyak. Nah, gitu ya. Ya. Ada yang ditanyakan? Hah? Gak ada. Gak ada. Ya. Alhamdulillah pengajian kali ini bisa terlaksana, ya, mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita semuanya. Dan Ustaz minta setiap kali ada kajian ini semuanya harus membawa buku dan pulpen, kemudian dicatat. Ada catatannya, ya. Ya. Kami mohon pengurus siswa ya mengecek ya yang membawa buku dan yang tidak. Dan kemudian seksi pendidikan melihat catatannya. Dilihat catatannya, yang ada catatannya ditandatangani oleh seksi pendidikan, gitu ya, ditandatangani, gitu ya. Nah, dicek terus. Nah, itu bagiannya siswa, nah, gitu ya. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan guna dan faedahnya bagi kita sekalian, dan kita dijadikan sebagai anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.